Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2022. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di sini ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 1 Agustus tahun 2022 ini ya, tentang pemberitahuan pengisian survei lingkungan belajar tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan singkat ya. Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik atau guru diwajibkan mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Survei ini bertujuan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil Asesmen Nasional tahun 2022 memberikan informasi komprehensif mengenai input dan proses pembelajaran, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Lalu demi tersajinya informasi hasil Asesmen Nasional tahun 2002 yang komprehensif, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik atau guru jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib mengisi jawaban dari seluruh pertanyaan di survei pengisian survei lingkungan belajar melalui halaman ini ya Bapak Ibu. Ini linknya yang dijadwalkan pada ini Bapak Ibu. Jadi sini ada 3 Bapak Ibu ya, 3 tingkatan. Untuk tingkat SMA itu tanggal 1 sampai 10 Agustus. Lalu untuk tingkat SMP tanggal 11 sampai tanggal 20 Agustus. Dan untuk tingkat SD itu 22 sampai 31 Agustus. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja ya ke web survei lingkungan belajar. Langsung saya praktekkan. Nah Bapak Ibu silahkan buka browsernya. Lalu Bapak Ibu silahkan ketikkan di sini survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar, atau Bapak Ibu bisa cari di Google ya. Nah ini Bapak Ibu alamat atau linknya, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Langsung saja kita klik. Nah Bapak Ibu, seperti ini tampilan halaman awalnya ya. Sebelum memulai Bapak Ibu, kita disuruh untuk melakukan login. Adapun beberapa menu yang harus kita isi yaitu NPSN, token, NIK, serta tanggal lahir. Lalu Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendapatkan khususnya mendapatkan token ya? Karena NPSN biasanya Bapak Ibu sudah tahu, dan NIK serta tanggal lahir itu NIK dan tanggal lahir guru masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan tokennya Bapak Ibu, di sini ada link Sulingjar ya, atau survei lingkungan belajar di dashboard slb.kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu klik di sini ya. Nah Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu lakukan login menggunakan akun SSO atau akun SDM ya, SDM Kemdikbud ya. Silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun SDM. Nah Bapak Ibu, di sini ada cetak kartu SLB. Tapi sebelum Bapak Ibu cetak kartu SLB, di sini ada pilihan periode Sulingjar Bapak Ibu. Pastikan dulu Bapak Ibu sudah memilih periode 2022. Karena pada periode 2021 Bapak Ibu itu biasanya sudah terisi Bapak Ibu ya, atau statusnya sudah komplit. Seperti ini ya. Jadi pastikan Bapak Ibu pilih dulu yang periode 2022. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada pilihan cetak kartu SLB dan juga ada pilihan cetak individu. Bedanya apabila Bapak Ibu memilih cetak kartu SLB, berarti Bapak Ibu mencetak untuk seluruh guru di sekolah tempat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu mencetak individu, berarti hanya yang Bapak Ibu pilih saja, atau guru-guru yang Bapak Ibu pilih saja untuk dicetakkan kartu SLB-nya, seperti itu ya. Baik, saya contohkan cetak kartu SLB yang di sini ya, yang untuk seluruh guru. Kita klik. Nah, kalau sudah silakan save. Lalu kita open ya, kita buka. Nah, Bapak Ibu di sini ya, ini hasilnya.
dalam bentuk PDF. Nanti silakan Bapak Ibu cetak, lalu digunting, kemudian bagikan kepada yang bersangkutan. Di sini ada nama sekolah, NPSN, token, nama responden, NIK, dan tanggal lahir ya. Kalau Bapak Ibu pilih yang cetak individu, saya praktekkan ya. Lalu klik save, lalu kita open. Nah, ini Bapak Ibu hanya satu ya, hanya satu orang guru yang kita pilih saja, yang kita cetakkan ya, atau yang tampil ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pilih ya, mau cetak individu atau cetak keseluruhan. Kalau sudah, silahkan lakukan login Bapak Ibu. Silahkan masukkan di sini ya, NPSN, token, NIK, dan tanggal lahirnya. Baik Bapak Ibu, saya praktekkan dulu ya. Nah Bapak Ibu, di sini saya praktekkan menggunakan akun salah seorang guru di SMA ya. Karena Bapak Ibu hari ini tanggal 9 Agustus, sedangkan saya sendiri itu berada di sekolah dasar Bapak Ibu atau SD ya. Jadi untuk jadwalnya tadi belum hari ini Bapak Ibu ya. Untuk jadwal SD itu tanggal 22 sampai 31. Sedangkan untuk SMA sudah buka Bapak Ibu tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi saya meminjam akun salah seorang guru SMA Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tampilan seperti ini, di sini ada informasi ya, informasi kuesioner, layanan umum, paket kuesionernya paket C, guru 2022, periode pengisian survei lingkungan belajar 2022-2023. Kalau sudah, silakan klik tombol mulai. Nah Bapak Ibu, jadi seperti ini ya tampilan survei lingkungan belajarnya. Di sini di sebelah kiri Bapak Ibu ada nomor-nomor soal yang harus kita jawab ya, atau pertanyaan. Dan di sebelah kanan ini itu ada detil pertanyaannya. Jadi silakan Bapak Ibu jawab berurutan ya, dari nomor 1, 2, 3 sampai ke pertanyaan ke-97 Bapak Ibu. Jadi di sini ada 97 pertanyaan ya, atau 97 kuesioner. Nah, sebentar saya turunkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya, ada 97 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab sesuai dengan jawaban Bapak Ibu masing-masing. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu di soal ke-97, di sebelah kanan bawah itu ada tombol selesai Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik tombol selesai. Lalu kemudian Bapak Ibu klik centang saya setuju. Lalu kemudian klik ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada notifikasi. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam survei ini. Anda masih dapat memperbaiki data ini untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi masih dapat diedit Bapak Ibu ya, sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti Bapak Ibu di halaman dashboardnya itu akan kelihatan Bapak Ibu persentase pengisiannya ya. Jadi misalkan nama A tadi sudah mengisi, sudah selesai, nanti akan tampil di sini 100% Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu belum selesai semuanya, maka persentasenya tidak 100% Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dipantau ya oleh Bapak Ibu operator atau proktor, silakan dipantau. Bagi guru-guru yang belum menyelesaikan atau belum 100%, itu segera diinformasikan kepada yang bersangkutan ya, untuk segera menyelesaikan kuesionernya berdasarkan waktu yang telah ditentukan, atau jangan sampai terlewat Bapak Ibu ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada jenjang masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.